Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Waalaikumsalam podcast warahmatullahi. Latsar ASN, ruang belajar inspiratif untuk calon aparatur sipil negara Indonesia. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting yaitu nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Telah hadir bersama kita narasumber Bapak Insinyur Danikus Suara SPT MSI selaku Kepala BPPT UHPT Batu Raden. Selamat datang Bapak. Selamat datang, Assalamualaikum. Malam. Waalaikumsalam. Baik, Bapak, sudah hadir juga rekan-rekan peserta Latsar secara Zoom online yang siap berdiskusi malam ini. Yani ada Mas Agung, Mbak Erna, Mbak Oki, dan Mbak Rena. Halo semuanya. Halo. Halo, Halo, Kak. Bapak. Halo semuanya. Halo, Pak. Baik, langsung saja kita mulai. Dari rekan-rekan sudah ada pertanyaan nih, Pak. Yang pertama dari Mas Agung. Silakan. Untuk Mas Agung dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Ulfi. Izin Bapak, mungkin Bapak bisa menjelaskan secara singkat apa sebenarnya yang dimaksud dengan nilai ASN berakhlak menurut Bapak. Jadi ASN berakhlak itu adalah sebuah moto orientasi. Jadi kalau singkatannya itu adalah berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, itu adalah singkatan atau kepanjangan dari berakhlak. Nah, nilai ini menjadi pedoman perilaku bagi seluruh ASN Indonesia. Jadi agar kita bekerja bukan hanya profesional saja, tapi juga berintegritas dan melayani dengan hati. Ya, seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Erna dipersilahkan. Izin bertanya, Bapak. Dalam Iya, ya, silakan, praktiknya, Mbak. apa sih tantangan terberat untuk mewujudkan harmonis di lingkungan kerja yang beragam ini, Pak? Jadi, Mbak Erna, tantangan kita bagaimana mewujudkan kegiatan pekerjaan secara harmonis di lingkungan kerja. Nah, ini terjadi karena mungkin ada perbedaan. Ada perbedaan antara rekan kerja, kemudian baik perbedaan asal, dan juga kecepatan. Kecepatan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan. Ya, pekerjaan yang diberikan pimpinan, kemudian ada pegawai yang bisa menyelesaikan dengan cepat, dan juga ada pegawai yang mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, ini bagaimana seorang pimpinan atau ASN ini bisa melakukan harmonisasi. Nah, bisa melakukan sehingga seluruh pegawai yang bisa cepat dan lambat itu, ya ini tidak merasa mendominasi, sudah merasa terlalu takjub bangga, tapi bagaimana ini bisa harmonis. Sehingga tidak ada timbulnya mungkin kerenggangan di antara yang cepat dan yang lambat, gitu, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Oki. Silakan Mbak Oki. Terima kasih Mbak Ulfi. Izin Bapak, nilai-nilai berakhlak itu kan tadi merupakan citra diri ASN saat ini ya Pak. Dan tentunya ketujuh nilai tersebut juga sangat penting. Nah, menurut pandangan Bapak, nilai berakhlak manakah yang sangat krusial di era digital saat ini Pak? Di era digital ini, dari kepanjangan berakhlak tadi, menurut saya yang paling penting itu ada adaptif. Kenapa adaptif? Ini sangat krusial di era digital karena ASN ini dituntut untuk siap berubah, kemudian terbuka terhadap inovasi, dan cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Nah, sekarang teknologi kan terus berkembang, terus berubah menjadi lebih baik. Nah, bagaimana kita bisa siap berubah, kemudian terbuka terhadap inovasi-inovasi yang datang juga, sehingga nanti perkembangan teknologi itu pasti nanti diadu juga dengan dinamika dalam kebutuhan di dalam masyarakat gitu. Seperti itu, Mbak. Oke. Pertanyaan yang terakhir dari Mbak Rena dipersilahkan. Izin Bapak, saya ingin bertanya Ya. bagaimana cara memastikan nilai-nilai ini bukan hanya slogan, tetapi benar-benar dipraktikkan di dunia kerja Bapak. Gimana Bapak? Terima kasih. Ya, jadi berakhlak ini bukan hanya untuk pegawai staf, tapi ini juga untuk semuanya, untuk seorang pimpinan, untuk seorang staf. Jadi dimulai dari kita sendiri, dimulai dari perilaku kita, perilaku pribadi ASN. Jadi bagaimana kita mungkin disiplin ya, disiplin tepat waktu, kemudian melayani sebagai ASN kita pelayan masyarakat. Ini berorientasi pelayan, kita melayani dengan sopan santun, beretika, kemudian kita dalam melaksanakan tugas ini juga dengan jujur dan terbuka, itu merupakan akuntabel ya. Nah, kemudian juga terus belajar dan meningkatkan kemampuan. Bagaimana kita mengasah kompetensi kita sehingga kita ASN ini punya kompeten masing-masing gitu. Seperti itu. Baik, dari tadi Bapak Dani sudah menyampaikan banyak hal tentang nilai-nilai berakhlak yang tentunya dapat menjadi inspirasi kita semua. Satu hal yang bisa saya simpulkan, sebagai ASN menerapkan nilai-nilai berakhlak bukan sekedar kewajiban, tetapi wujud nyata pengabdian kepada bangsa. Dengan berakhlak, kita tidak hanya bekerja, tetapi memberi makna, membangun kepercayaan, dan menciptakan perubahan positif bagi masyarakat dan institusi tempat kita mengabdi. Terima kasih atas waktunya, Yuk. dan mohon maaf jika banyak salah kata. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.